Karena yang paling valuable adalah iman. Nah, Dajjal itu minta yang paling valuable, yaitu adalah iman, dengan cara ngasih kita dunia. Kalau orang ateis gimana ya? Nah, orang ateis langsung pilih lah. Ngapain lu pikirin? Dia gak ada masalah. Iya, dia gak ada masalah. Enggak, maksudnya diminta apa sama Dajjalnya? Gak minta apa-apa. Udah apa-apa langsung nih makanan. Beri mana sama gue, gak ada masalah. Gue makan udah. Volunteer. Iya, itu volunteer jatuhnya. Tapi berarti tertulis sebelum Dajjal turun itu dunia lagi tidak baik-baik aja, gitu. Dalam berapa tahun, 2 sampai 3 tahun pasti ada masalah gitu. Iya. Sampai pada saat itu Rasul katakan orang-orang beriman tuh makannya seperti kayak zikir. Jadi menjadikan zikir sebagai makanan. Sabar berarti. Zikir tuh apa? Subhanallah, alhamdulillah. Saking gak ada makanan, ya udah kita zikir aja. Iya. Sabar. Zikir itu ada mengingat Allah, Sebenarnya kalau yang mutiara itu ya? Mutiara, tasbih. Iya, tasbih. Nah, tasbih itu alat zikir, bukan zikirnya. sebenarnya kalau mau dicocok logiin ya, yang paling make sense situasi dunia sama urutan kiamat tadi itu basically Amerika sama Cina. Tensinya kan tinggi banget. Yeah. Worst case scenario-nya kalau terjadi perang. Ya. Bedanya kan perang itu bikin supply chain mandek, makanan jadi susah, orang kelaparan, bener. Apalagi kalau skenario paling buruknya kita balik ke zaman batu nih misalnya, TSMC dibom dan lain-lain. Betul. Terus Cina naik, ya kan? Pas Cina naik itu ibaratnya Yajuj Majuj nih. Ini orang udah baca klik nih analoginya. Dajjal datang, suram, Cina naik, Yajuj Majuj, terus Nabi Isa turun. Kalau dicocok lagi yang paling make sense sekarang ya itu. Lu nonton yang itu nggak, yang Profesor Jiang itu? Belum nonton. Dia prediksi tentang apa yang terjadi di dunia ini kira-kira 5 sampai 10 tahun ke depan. Dan 30% apa yang dia prediksi udah jadi nyata tuh. Apa? Presiden Venezuela diculik. Kok bisa sampai sedetail itu prediksinya? Greenland mau diambil. Lalu terus kemudian nanti akan ada reaksi dari Eropa. Nanti akan terjadi perang nuklir. Lalu terus kemudian ujung-ujungnya daripada itu Pax Judaica itu kan. Pax Judaica itu orang-orang Israel mewujudkan apa yang mereka rencanain ketika The Greater Israel itu. Dan dari situlah terus kemudian baru terjadi prediksi yang lain. Ada prediksi loh bro. Ini bahkan sebelum semua ini jadi gonjang-ganjing kayak gini ya. Ada prediksi yang bilang bahwasanya 2050 sampai 2080 itu adalah food war. Bener-bener food war. Jadi perang untuk makanan. Karena terjadi famine ataupun segala macam. Dan sekarang di Eropa lagi rame kan, lagi latihan 7 hari tanpa listrik. Terus siapa yang ngomong tadi? Yang mana? Profesor Jiang. Itu siapa? Itu ada profesor Cina yang lagi terkenal banget. Dia jadi bahas tentang predictive history. Dia Lihat sejarah tuh prediksinya waktu tahun berapa? Bentar lagi katanya. Oh enggak, I mean Enggak, dia bikin keluaran prediksinya. apa? Iya. Apa? Dia ngomongnya itu tahun berapa? prediksi keluar. Tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun kemarin deh. Iya.